شيء استجب شلال Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad allazi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala waskuruhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Untuk sahabat-sahabatku di channel YouTube Gus Noval Karni yang selalu setia di channel khusus menguak sejarah perjalanan para pejuang-pejuang yang sudah menghiasi khususnya perjalanan di Nusantara ini. Sekarang saya berada di Desa Kaladawa, yaitu tepatnya di Jalan Denbei RT 10 RW 12 Kecamatan Kaladawa, Talang ya Bah? Desa Kaladawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Itu saya di rumahnya Bapak Kasten. Nah, sesepuh lah, tanggap sesepuh karena luar biasa Bapak Kasten ini termasuk orang pemerhati atau orang yang nguri-nguri kebudayaan. Jadi nguri-nguri kebudayaan itu adalah orang yang mau ibaratnya peduli dengan apa yang sudah menjadi tinggalan para sesepuh-sesepuh. Nah, di dalam ilmu sejarah ini banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita ambil. Nah, banyak orang yang kelihatannya mati tapi nama baik mereka kekal abadi. Banyak orang yang kelihatannya hidup tapi seakan-akan mereka itu bagaikan orang yang tidak berguna. Paidon-paidonan, saling nyino, ya supaya banyak sekarang sudah mungkin akhir zaman. Jadi mari kita sama-sama kita perbanyak ziarah untuk mengingat kematian. Nah, insya Allah kalau orang yang sering ziarah insya Allah nanti hatinya akan lunak. Nah, kalau hati sudah lunak insya Allah nanti bisa tepos liro anda pasor mimilan mintuno, bisa ngerteni ya, bahwa manusia yang mulia adalah manusia yang bisa memanusiakan manusia yang lain. Tidak merasa pintar, tidak merasa kaya, tidak merasa bahwa dia punya pangkat dan lain sebagainya. Karena kita semuanya tercipta sama karena keinginannya Allah, karena kita adalah umat Rasulullah. Insya Allah selama masih ada iman, selama kita berbuat dengan akhlak yang sudah diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, insya Allah kita selamat. Insya Allah kita akan selamat sampai bertemu dengan sang pemilik kita. Nanti mari rekan-rekan kita bersilaturahmi ke makbaroh beliau, yaitu Raden Ngabehi. Kalau warga sini menyebut beliau yaitu makam Mbah Behi Desa Kaladawa. Monggo rekan-rekan, bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Masakan di syuting kayak dipanen apa-apa kan? Dalam anak untuk sahabat-sahabatku sekalian, ini adalah makam Raden Ngabehi. Jadi di sini ini adalah makam Raden Ngabehi. Untuk nisan, alhamdulillah nisannya utuh. Ini kata Pak Kasten dari dulu, dari warga-warga sini dan juga yang punya tanah, alhamdulillah
untuk makam beliau bisa dibaguskan seperti sekarang. Ini kalau menurut ukiran ini berarti ini termasuk dalam Amangkurat, nisan Amangkuratan, nisan Mataram. Untuk makam ini makam beliau Raden Ngabehi, dan ini adalah makamnya Mbah Kawiyan. Ini makam Mbah Kawiyan. Berarti dulu beliau adalah pengikut dari Raden Ngabehi ini, dan yang merawat makam Mbah B ini sampai bisa diketemukan, dilanjutkan oleh keturunan dari Mbah Kawiyan ini. Mbah Kawiyan berarti dulu adalah, kalau saya lihat, kuwu. Kuwu ki apa sih ya? Lurah ya, zaman sekarang lurah. Jadi dulu Raden Ngabehi ini termasuk dalam prajurit Widya Manggala Pangeran Diponegoro. Dulu datang ke sini, beliau adalah orang yang cakap di dalam bidang irigasi, jadi perairan yang jalan sini. Jadi monggo barangkali rekan-rekan ada yang mau berziarah ke makbarah beliau, insyaallah makbarah beliau utuh. Nah, makanya saya sering bilang sama rekan-rekan, kalau ada yang menemukan makam kewalian dengan nisan yang masih utuh seperti ini, monggo silahkan mau diperbaiki, silahkan mau dibangun ataupun apa, silahkan. Karena yang seperti saya bilang, untuk makam yang bernisan utuh ini adalah merupakan termasuk dalam cagar budaya, karena nisan-nisan ini adalah nisan-nisan yang mengandung nilai histori. Jadi kalau menguak tentang makam, lebih baik yang bernisan utuh atau ada peninggalan-peninggalan. 50% kalau orang mau membuka makam, 50% harus kalau bisa ada artefak yang tertinggal, bisa nisan, bisa batak walian, untuk menghindari pertanyaan. Misalnya ada orang yang bertanya buktinya mana. Nah, itulah sekarang, zaman sekarang kan banyak orang hanya menggunakan akalnya saja, jarang sing nganggo ati, kayak gitu loh. Jadi sekarang kita mari kalau menemukan nisan yang seperti ini, mau kita jaga, kita selamatkan, karena nisan ini adalah merupakan simbol, berarti beliau ada di sini. 50% artefak, nisan, batak walian dan yang lain-lain. 25% sumber informasi sesepuh, juru kunci yang sesepuh di sini yang regenerasinya mengalami dari getuk tulare simbah-simbah buyut. 15% baru sumber literasi, bisa diambil dari Google, dari manuskrip majalah ataupun yang lain-lainnya. Dan yang 10% baru kita gunakan hikmah. Nah, kenapa saya bilang 10% kita gunakan hikmah? Karena pandangan manusia terbatas. Nah, kadang kalau kita ketemunya orang yang tidak bergelut di bidang hikmah, nanti akan timbul pro dan kontra. Kalau misalnya makam ini saya bilang ini makam kosong, iya memang makam itu kan kosong. Kosong adalah isi dan isi adalah kosong. Itulah yang dinamakan, biasanya ada lambang namanya lambang Purnama Sidi. Biasanya di setiap makam itu ada bulatan, itu namanya bahwa kosong itu tidak bisa disebut nol ataupun tidak ada karena kosong itu merupakan bilangan, tidak bisa disebut angka 10 jika tidak ada kosong. Nah, perhatikan bahwa kosong itu adalah isi dan isi itu adalah kosong. Jadi kalau makam kayak gini jangan dibilang oh ini makam kosong, itu enggak etis. Sudahlah, tugas kita adalah menjaga, tugas kita memelihara. Kalau bisa ya udah dibaguskan sebagai pengingat, karena di makam ini banyak sekali ilmu-ilmu untuk mengingatkan kita tentang kematian, biar hati kita selalu ingat. Ya, ini hanya media, karena penyadaran diri itu kita kadang membutuhkan suatu media.
Nah, kalau kita sering ke makam, insya Allah kita mau neko-neko mikir pindo, kata orang Jawa itu. Oh iya ya, seperti ini. Dan di makam itu semuanya orang jujur. Tidak mungkin di makam itu adalah orang-orang yang tidak jujur. Kalau tidak jujur nggak bisa dikepuk munkar wa nankir, kan ngoten. Jadi kalau mau cari orang yang jujur, carilah di makam. Di sana semuanya orang yang jujur. Jujur, kadang main saya pengen dilahirkan kembali, ya Allah, saya akan beribadah kepadamu, kan seperti itu. Bahwa penyesalan pun semuanya. Monggo rekan-rekanku semuanya dimanapun berada, barangkali ada yang lewat di Desa Kaladawa, silahkan mampir. Persis depan kelurahan, nanti ada jalan ke barat, nanti silahkan lurus saja kira-kira 200 meter, nanti sudah kelihatan makbar beliau. Ini adalah makam dari Raden Ngabehi. Nah, kalau lihat nisannya ini antara nisan Yogyakarta dan Surakarta kayaknya, sepertinya. Insya Allah kayaknya kalau beliau tadi bilangnya nama beliau Singomerto, kayak Singomerto Wijoyo nih, insya Allah lah. Baik, wallahu a'lam ya bah. Tapi ini tadi beliau bilang seperti itu. Beliau di sini adalah dulu seorang Demang bah. Nah, jadi dulu di sini beliau diangkat lalu ditunjuk untuk memelihara bagian irigasi kalak. Nah, kalau Jawa kayak memeriksa saluran-saluran air, karena memang sumber terbesar di dunia ini adalah air, bah. Dan jadi memang kebanyakan orang dulu itu sangat memperhatikan air. Nah, karena bisa untuk mengairi persawahan, makanya Ki Gede Sebayu datang ke sini, yang dicari adalah air dulu, Sungai Gung. Nah, Sungai Gung itu sampai sana baru dibedar, yang satu Sungai Erang ke Pemalang, yang Kaligung ke Tegal sini, bah. Nah, itulah. Oh, ini makam setelah beliau, ini makam sesepuh Desa Kalijawa, termasuk pengikut dari Raden Bey. Insya Allah beliau yang tahu sejarah Mbah Bey, tapi beliau juga di sini sama. Alhamdulillah keturunannya Mbah Kawian masih ada, dan termasuk yang menghibahkan tanah ini untuk dijadikan makam. Terima kasih rekan-rekan, terus semangat menebar kebaikan. Mari kita terus menjaga apa yang sudah menjadi tinggalan para nenek moyang kita. Mereka tidak minta dihormati, tidak, tapi kita sebagai anak cucu sudah wajibnya kita menghargai jasa-jasa mereka. Jika tidak ada mereka, kita mungkin tidak punya tanah-tanah kayak gini, kita tidak bisa menikmati nikmatnya makanan enak, tidak bisa merokokkan seperti itu. Kita masih terus dijajah, kan ngoten. Mereka panas, perih, tangis mungkin lebih banyak daripada sekarang ya, Pak. Sekarang kita mau siar mau apa, sudah ada kendaraan, sudah ada transportasi enak, kita berhubungan, sudah ada komunikasi. Sedangkan mereka dulu benar-benar mereka berjuang untuk Allah, semuanya demi Nusantara ini bersatu. Nah, Gemah Ripah Lot Jinawi. Jadi mari kita antara yang ulama, umaro, dan semuanya kita berjalan beriringan, kita saling menjaga negeri kita tercinta, termasuk wujud baktinya kita sebagai anak cucu adalah menjaga apa yang sudah ditinggalkan oleh mereka, yaitu seperti ini. Terima kasih rekan-rekan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makam Mbah Kawian.